Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 983. Kalian berdua pantas mati. Ji Fei berada di gunung. Wu Dongfeng dan Duan Zizu keduanya mengetahuinya. Jadi bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul di sini? Keduanya memiliki ekspresi keheranan di wajah mereka. Terutama karena mereka telah mengatur orang untuk mengawasi mereka, mengapa tidak ditemukan? Duan Zizu bereaksi cepat dan menatap Ji Fei. Apa yang dikatakan adik kecil ini, kami tidak mengerti. Berpura-pura tidak mengerti, mencoba untuk lolos begitu saja. Wu Dongfeng juga langsung tenang. Dia sekarang benar-benar menerapkan strategi Duan Zizu, yaitu membiarkan orang lain mati daripada dirinya sendiri. Dia harus menghadapi Ji Fei di saat-saat terakhir, sehingga mereka masih memiliki kemampuan untuk melawan Ji Fei. Jadi dia berpura-pura batuk keras 2 kali untuk memperlihatkan bahwa dia hanya orang biasa. Namun, Ji Fei melihat ekspresi kedua orang itu, dengan senyum main-main di matanya. Berapa lama kamu akan berpura-pura? Kedua pria itu tertegun lagi dan menatap Ji Fei. Akhirnya Duan Zizu tiba-tiba tertawa. Ji Fei, kamu sangat pintar. Kamu bahkan bisa mengenali bahwa itu adalah kami. Haha, Wu Dongfeng juga menegakkan punggungnya dan tertawa. Beberapa hal harus dihadapi. Ji Fei adalah rintangan yang ada di depan mereka. Jika mereka tidak dapat mengatasinya, mereka semua akan mati. Saya ingin lolos begitu saja, tetapi saya tidak punya kesempatan. Jadi hanya ini yang dapat saya lakukan. Tatapan matanya saat menatap Ji Fei telah kembali tajam, dan bahkan menampakkan niat membunuh yang kuat. Adapun Duan Zizu, dia telah melepaskan topeng kulit manusianya, memperlihatkan wajah oval aslinya yang halus. Dia tersenyum manis pada Ji Fei, dan langsung menjadi sangat menawan. Ji Fei terkesima dalam hatinya. Dia memang wanita yang cantik, jiwa wanita ini akan terpikat. Wu Dongfeng menegakkan punggungnya dan menatap Ji Fei. Ji Fei, kau harus membiarkan kami pergi hari ini, atau aku akan meledakkan semua bahan peledak di alun-alun ini sekarang. Kami tidak bisa melarikan diri, dan kau juga tidak bisa selamat. Dia seperti seorang pria yang terbungkus bom, dan dia tidak takut saat menghadapi Ji Fei. Ji Fei menatap Wu Dongfeng dan Duan Zizu dengan tenang. Apakah kalian mencoba mengancamku? Duan Zizu tiba-tiba terkekeh. Ji Fei, ini bukan ancaman, tapi kesepakatan. Berdagang. Mata Ji Fei penuh dengan sarkasme. Bagaimana mungkin dia bisa berdagang dengan seseorang dari aliansi seni bela diri? Bagaimana aku bisa berdagang dengan orang yang hina seperti itu? Benar, aku tahu kau sangat membenci aliansi bela diri, dan kau punya rasa sayang khusus padaku, Duan Zizu. Setelah berkata demikian, dia mengedipkan mata pada Ji Fei dan tersenyum menawan. Seolah-olah Ji Fei tidak dalam bahaya sama sekali. Ji Fei hampir muntah di tempat. Dasar wanita murahan. Maafkan aku tidak punya perasaan apapun padamu. Apalagi rasa suka khusus padamu. Tidakkah kau menginginkan jiwaku? Duan Zizu menatap Ji Fei dengan mata berkaca-kaca dan bertanya dengan nada genit. Bahkan mengabaikan fakta bahwa Wu Dongfeng berada tepat di sebelahnya. Mulut Wu Dongfeng berkedut 2 kali, tetapi dia dengan cepat menahan amarahnya dan menatap Ji Fei. Apakah kamu mengerti sekarang? Ji Fei menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Apakah kau benar-benar yakin bisa meledakkanku sampai mati di sini? Wu Dongfeng tidak menyangka Ji Fei begitu sombong, dan dia langsung merasa tidak senang. Tentu saja, aku sangat yakin bisa meledakkanmu sampai mati di sini. Selesai berbicara,
Wu Dongfeng mengangkat remote kontrol di tangannya dan menekan tombol itu dengan ibu jarinya. Selama aku menekannya, kamu tidak akan bisa kabur. Begitu pula aku. Tatapan matanya saat menatap Ji Fei penuh dengan tekad. Duan Zizu menunjukkan ekspresi positif di wajahnya mengenai penampilan Wu Dongfeng saat ini. Begitulah lelaki, dia menatap Ji Fei sambil tersenyum. Bagaimana? Apakah kamu siap? Apa yang sudah kau pikirkan? Tanya Ji Fei sambil mencibir. Apakah kamu mau mengakui kalau kamu terobsesi padaku atau tidak? Duan Zizu terus merayu. Ji Fei merasakan jantungnya bergejolak dan mual. Lalu mencibir, kamu sangat hina. Apakah suamimu akan merasa jijik saat melihatmu? Meskipun dia tidak tahu hubungan antara Wu Dongfeng dan dirinya, dia tetap memandang Wu Dongfeng. Meskipun Wu Dongfeng penasaran dengan penampilan Duan Zizu, dia yakin bahwa kecerdasan emosional Duan Zizu lebih tinggi daripada dirinya, dan itu pasti karena dia memiliki ide-ide bagus. Jadi dia mencibir dan berkata, Ji Fei, kecantikan istriku diakui oleh semua orang. Duan Zizu mengedipkan mata pada Ji Fei. Ji Fei, jika kamu mengakui bahwa kamu ada di kakiku, aku mungkin bisa memberimu jiwaku dan membantumu menyelamatkan istrimu. Mulut Ji Fei berkedut, dan dia mencibir, kamu harus setuju bahkan jika kamu tidak mau, karena kamu tidak punya pilihan. Duan Zizu menggelengkan kepalanya, aku punya pilihan. Aku bisa mati dengan jiwaku yang terkoyak, dan kemudian kau tidak akan punya apa-apa. Wajah Ji Fei sedikit berubah, ini juga yang paling dikhawatirkannya. Duan Zizu melihat perubahan ekspresi Ji Fei dan tahu bahwa dia telah memahami kelemahan Ji Fei. Dia tampak semakin bangga. Ngomong-ngomong, di mana istrimu? Coba aku lihat betapa cantiknya istrimu. Apakah dia sepadan dengan semua usahamu untuknya? Ketika Ji Fei mendengar tentang Li Ruoxi dan teringat akan kepergiannya, bayangan masam kembali menghiasi wajahnya. Duan Zizu sekali lagi memastikan bahwa Li Ruoxi dan yang lainnya hilang, dan semakin yakin bahwa penilaiannya benar. Dia sangat bahagia di dalam hatinya. Ji Fei, istrimu hanyalah seorang wanita yang tidak berpengalaman. Kalau tidak, jika aku bersamamu, aku akan menjamin bahwa kamu akan menikmati semua hal yang indah di dunia ini dan merasakan kebahagiaan terbesar. Hati Ji Fei juga goyah, dan pada satu titik, dia bahkan merasa seolah-olah dia tertarik. Tiba-tiba tidak bagus, Ji Fei diam-diam berteriak di dalam hatinya, dan dia sudah mengerti bahwa pihak lain sengaja menggodanya dan sengaja membuatnya minum sup yang membingungkan, dengan tujuan membuatnya kehilangan akal sehatnya, atau bahkan menarik. Duan Zizu berteriak, menarik Wu Dongfeng berdiri, lalu merebut remote kontrol dari tangan Wu Dongfeng dan menekannya dengan kuat. Haha, Ji Fei, hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Duan Zizu tertawa liar dan gembira. Wu Dongfeng sangat gembira, berpikir bahwa wanitanya benar-benar cerdas. Ji Fei tidak lagi punya waktu untuk mengejar mereka dan hanya bisa berlari ke arah yang berlawanan. Namun, tidak ada ledakan yang terdengar di lokasi kejadian. Ini tubuh Duan Zizu dan Wu Dongfeng yang berlari berhenti. Lalu cahaya pedang putih melintas di depan mata mereka. Pedang panjang di tangan Long Meiying berubah menjadi sinar putih yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang kedua orang itu. Kedua lelaki itu ketakutan, mengira mereka telah bertemu dengan seorang guru misterius. Alih-alih melawan, mereka malah mundur. Ji Fei berlari beberapa langkah dan menyadari ada yang tidak beres. Jadi dia bergegas kembali. Dia kebetulan melihat Long Meiying menyerang dan dipenuhi amarah terhadap kedua orang itu. Sialan kalian berdua, sambil memaki,
Ia pun berlari menghampiri kedua orang itu. Bab 984 Jifei. Kamu akan menyesalinya setelah berlari beberapa langkah. Wu Dongfeng dan Duan Zizu sudah dapat melihat dengan jelas bahwa penyerangnya adalah Long Meiying, bukan seorang guru misterius. Mereka sangat marah. Duan Zizu tiba-tiba melompat dan menamparkan pedang Long Meiying. Kapan, pedang itu seakan menghantam baja, menimbulkan suara keras, lalu mundur. Hantu naga jatuh ke tanah, dan seluruh tubuhnya dengan cepat mundur seolah-olah dia telah ditabrak kereta api yang melaju kencang. Puncak energi gelap tidak dapat dibandingkan dengan Grandmaster. Dia segera menusukkan pedangnya ke tanah, meninggalkan alur yang dalam di tanah, dan hampir tidak mampu berdiri. Di sisi lain, Jifei telah tiba dan menamparkan Wu Dongfeng. Istriku, sekarang giliranku, Wu Dongfeng berteriak, lalu berbalik menatap Jifei. Kamu terlalu sombong. Apakah menurutmu seorang Master Junior bisa bersikap sombong di hadapanku? Dia tidak mundur melainkan terus maju, menghadapi telapak tangan Jifei. Selama ini, dia paling takut kalau Duan Zizu akan meremehkannya. Baru saja, Duan Zizu mengambil inisiatif untuk menyerang Long Meiying dan mendorong Long Meiying mundur sejauh ini. Sekarang gilirannya, jika dia tidak bisa melakukannya dengan baik, itu akan memalukan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membunuh Jifei dengan tangannya sendiri, untuk mengalahkan Jifei, agar Duan Zizu tahu bahwa dirinya, Wu Dongfeng, adalah pria kuat yang patut dikagumi, dan untuk membuat Jifei takut. Wah, kedua telapak tangan saling bertabrakan. Wu Dongfeng merasa seperti menabrak dinding, dan kekuatan benturan yang besar membuat seluruh tubuhnya terlempar keluar. Dia berusaha keras mengendalikannya, tetapi dia tidak bisa. Tubuh yang beterbangan di udara mengeluarkan serangkaian suara yang mematahkan tulang. Engah, aku tak kuasa menahan diri untuk memuntahkan beberapa teguk darah. Ledakan, dia terjatuh dengan keras ke tanah, menciptakan lubang yang dalam di lantai marmer. Duan Zizu juga terkejut saat melihat adegan ini. Dia tidak menyangka Jifei begitu kuat. Bagaimana ini bisa disebut Grandmaster Junior, setidaknya dalam jangka menengah. Saat dia hendak melarikan diri, Jifei sudah mendekatinya. Jifei, jika kau menyentuhku, aku akan menghancurkan diriku sendiri sekarang. Duan Zizu berteriak keras dan mulai mengumpulkan energi di seluruh tubuhnya. Jifei berhenti sejenak ketika mengulurkan tangannya. Tujuan kedatangannya ke sini adalah untuk mendapatkan jiwa Duan Zizu. Jika jiwa Duan Zizu benar-benar hilang, bagaimana dia bisa menyelamatkan Li Ruoxi? Ketika Duan Zizu melihat Jifei berhenti, dia diam-diam merasa senang dalam hatinya, karena dia telah memenangkan taruhan. Jifei masih takut dan waspada. Duan Zizu tiba-tiba menatap Jifei, lalu berkata lagi dengan nada yang berubah, Jifei, jika kau menginginkanku sekali saja, aku akan memberikan jiwaku padamu. Menatap Duan Zizu, jika kau mati dengan patuh, aku dapat menjamin untuk memberimu tubuh yang lengkap, dan kemudian menguburmu dan istrimu bersama-sama. Hahaha, Jifei, tidak perlu ada pemakaman bersama. Duan Zizu tiba-tiba tertawa dan berkata, Jifei tertegun dan menatap Wu Dongfeng. Wu Dongfeng hanya duduk sambil memegangi dadanya. Duan Zizu menoleh dan berkata, Wu Dongfeng hanyalah seorang pria yang memuaskanku. Kami tidak punya perasaan satu sama lain. Jika kau ingin membunuhnya, lakukan saja. Lagi pula, aku tidak pernah berpikir untuk mati bersamanya. Apa? Ketika Wu Dongfeng mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan heran. Bahkan Jifei pun tercengang. Bukankah mereka pasangan?
Bukankah Wu Dongfeng baru saja menelepon istrinya? Apakah Duan Zizu seorang jalang? Bagaimana kamu bisa lebih kejam dari seorang jalang? Duan Zizu berkata dengan tenang, Ji Fei, ini benar, mengenai Wu Dongfeng. Aku akan lebih senang jika kau membantuku membunuhnya. Sambil berbicara, dia bahkan menarik tangan Ji Fei, seolah ingin Ji Fei segera menghampiri dan membunuh Wu Dongfeng. Apa-apaan, Ji Fei dan Long Meiying saling berpandangan, tak satu pun dari mereka mengerti. Wajah Wu Dongfeng dipenuhi amarah dan frustrasi yang tak terlukiskan. Dia menatap Duan Zizu dengan ekspresi yang bertanya, kenapa? Ji Fei juga menatap Duan Zizu tanpa berkata apa-apa. Ji Fei, bunuh dia. Kalau begitu, jika kau menemaniku sekali saja, aku akan dengan senang hati memberikan jiwaku kepadamu untuk membantu istrimu menempa jiwanya. Duan Zizu memeluk lengan Ji Fei dan menyandarkan sebagian besar tubuhnya dalam pelukan Ji Fei. Jalang, kau benar-benar tak tahu malu, sialan. Wu Dongfeng tidak tahan melihatnya lebih lama lagi dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat dengan marah. Tubuhnya gemetar karena marah. Namun, Duan Zizu menatap Wu Dongfeng dengan sangat tenang. Apakah kamu ingin melihatku selingkuh dengan mata kepalamu sendiri? Ji Fei dan Long Meiying keduanya buru-buru menoleh ke samping. Wu Dongfeng benar-benar gila. Wanita yang sangat dicintainya sebenarnya ingin berselingkuh saat dia terluka parah. Dan Anda harus melakukannya di depan diri Anda sendiri. Pergilah ke neraka. Ia menarik nafas dalam-dalam, ingin sekali meledakkan tubuhnya dan mati bersamanya. Namun tiba-tiba ia merasa seluruh nafas dalam tubuhnya lenyap seketika. Ini senyum puas terpancar di mata Duan Zizu. Dia mengangkat tangannya dengan lembut, meletakkannya di bahunya, dan membuat gerakan yang dikenal Wu Dongfeng. Wu Dongfeng langsung teringat akan kekuatan internal yang memasuki tubuhnya saat dipijat di siang hari. Ia merasa sangat nyaman saat itu. Ia tidak menyangka bahwa Duan Zizu lah yang merencanakan sesuatu terhadapnya. Mengapa kamu berkomplot melawan aku? Wu Dongfeng menatap Duan Zizu. Wajahnya penuh amarah dan keengganan. Ji Fei dan Long Meiying segera menatap Duan Zizu, juga menunjukkan rasa ingin tahu. Haha, Duan Zizu tiba-tiba menatap Ji Fei. Kamu menginginkanku atau tidak? Tidak mau. Ji Fei tidak akan pernah menginginkan wanita jalang seperti itu, bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Baiklah, Ji Fei. Kamu akan menyesalinya. Duan Zizu berteriak dan tiba-tiba terbang ke arah Wu Dongfeng. Wu Dongfeng tertegun. Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membunuhmu. Aku akan menidurimu. Duan Zizu berteriak. Kau akan mati dengan menyedihkan. Wu Dongfeng meraung liar. Namun wah, terdengar suara telapak tangan mengenai kepala, dan tubuh Wu Dongfeng langsung jatuh ke tanah. Darah mengalir dari dahinya dan mengalir ke wajahnya. Akan tetapi matanya masih terbuka lebar, penuh kemarahan, kekesalan, dan bahkan ekspresi tidak ingin menutup matanya. Ji Fei dan Long Meiying benar-benar bingung dengan operasi Duan Zizu. Wanita ini seharusnya bekerja sama dengan Wu Dongfeng untuk melawan mereka. Jadi mengapa dia ingin membunuh Wu Dongfeng? Duan Zizu menoleh ke arah Ji Fei. Kamu akan menyesal, haha. Dia tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia telah menerima kejutan besar. Ji Fei terkejut dan melihat dengan cepat. Matanya dipenuhi dengan ketakutan dan hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Bersambung.